faktor orang-orang yang ngapunten yang kemudian memahami agama yang garis keras itu yang kemudian mencoba untuk memblow up kasus-kasus yang sebenarnya kasusnya itu kecil tapi kemudian digede-gede sehingga menjadi mengkhawatirkan bagi kami para aktivis-aktivis lintas agama itu, Prof. Mungkin itu, Prof. Jadi kalau kita ngomongkan agama harusnya ya tadi saya sampaikan mungkin kita harus pas baju lah. Kita harus betul-betul telanjang, kita kemudian ngomongkan agama secara hati nurani gitu. Matur nuwun, Prof. Ngapunten nggih. Nggih. Ayo silakan nyambung yang lain. Saya Mas Roni Pop. Yuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noval, Pak siapa? Akil, Mbak Habibah dan juga Mas Sinten no? Aufal, Mas. Yang presentasi Aufal bukan Noval, Mas. Aufal. Ya. Atas pencerahannya. Pertama dari Knot ada sekian tipologi itu, justru saya berpikir sebaliknya dari Pak Wiratno ya. Pak Wiratno itu bahwa kita harus melepas baju kita itu pemikirannya Pak Harun Nasution kalau tidak salah, sewaktu melakukan studi agama orang lain. Justru dengan tipologi ada observer as participant, ada complete observer, ada participant as observer, ada complete participant. Justru saya berpikir sebaliknya dari Pak Wiratno tadi, bahwa tidak harus kita melepas baju belief kita sewaktu melakukan studi agama secara ilmiah, tapi jadilah sebagai participant as observer. Kita tetap dalam keyakinan kita, tetapi kita secara objektif melakukan studi agama terhadap atau keyakinan yang berbeda dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tipologi atau insider-outsider ini, baik Russell maupun Knot, semakin meyakinkan saya bahwa studi agama pendekatan fenomenologis itu salah satu yang bukan paling penting ya, sangat tetap harus kita pertahankan, penting sekali untuk melakukan studi agama maupun studi Islam. Mengapa? Karena agama ini kan persoalan subjektif ya teman-teman semua. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan studi atau riset secara objektif terhadap hal-hal yang sangat subjektif? Bisa jadi jawabannya itu, bisa jadi ya, mohon diklarifikasi oleh pemakalah yang lebih ahli di paper ini. Bisa jadi di sisi itu kita harus menjadi complete observer gitu. Seperti William James lakukan. Bagaimana dia mengkompilasi pengalaman banyak orang beragama, dari orang-orang yang beragama primarily religious experience, orang yang beragama secara otentik, tidak asal-asalan, tetapi orang yang keranjingan beragama. Itu kan hal-hal yang subjektif. Dan dia gambarkan dalam buku yang sangat tebal secara objektif. Itu yang kedua. Yang ketiga kayaknya sudah yang barusan itu. Mungkin pelajaran yang bisa saya petik dua hal itu, Prof. Dan teman-teman semua, terima kasih. Ayo, siapa lagi? Silakan. Ya, Prof. Saya, Prof. Ayo, silakan. Oke. Ini yang pertama saya sampaikan terima kasih juga buat teman-teman yang tadi sudah menyampaikan makalahnya. Menarik sekali, Prof. Ada hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan insider dan outsider. Yang pertama bahwa saya kadang-kadang berpikir bahwa penelitian itu ada semacam pesanan itu ya, atau apa ya, kayak ada semacam setting gitu. Nah, ada semacam pesanan. Jadi
Pesanan. Iya. Jadi Oh, kalau saya kadang-kadang ada asumsi seperti itu, Prof. Sebelum melakukan penelitian itu kadang-kadang ada semacam pesanan atau tidak objektif. Nah, dengan adanya insider outsider ini paling tidak ada semacam apa ya? Semacam pandangan yang berimbang. Nah, yang jadi persoalan saya justru bertanya ini, apakah ada semacam apa ya metodologi yang meyakinkan bahwa penelitian ini benar-benar objektif? Kira-kira seperti itu. Apakah penelitian si A itu terbukti secara valid? Jadi saya memang agak punya ketakutan ketika membaca yang dari misalnya dari outsider tentang otentisitas dari penelitian yang mereka lakukan. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin ini yang jadi jadi PR buat saya. Bagaimana metodologi yang tepat untuk melihat bahwa penelitian ini benar-benar objektif. Kira-kira seperti itu, Bro. Terima kasih. Kayaknya beliau terkendala Pak, jaringan ya. siapa? Oh, buatan Prof. Oke. Ya, ini tadi kata ada pesanan gitu. Pesanan, enggak tahu itu. Lewat Gojek atau Gosen gitu, mungkin begitu ya. Gojek dan Gosen ini ya. Ada pesanan penelitian gitu. Ya, oke. Oke, ya, mungkin satu lagi barangkali yang masih tersisa. Saya Prof. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Amin atas waktunya dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyampaikan presentasinya yang luar biasa. Mungkin terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Wiratno juga dan Prof. Amin terkait dengan Indonesia yang multikultural dan multi agama juga, sehingga tetapi pendidikan yang kok tidak bineka tunggal ika atau tidak multikultural gitu ya. Mungkin ini sifatnya malah justru mungkin bertanya barangkali dari Prof. Amin ada pencerahan. Nah, yang jadi permasalahan adalah begini, tadi yang disampaikan oleh Pak Wiratno itu bahwa kita akhirnya ada beberapa oknum atau orang atau satu kelompok yang tidak toleransi. Tapi kalau menurut saya pribadi itu justru semua orang baik yang mungkin golongan kanan maupun golongan kiri mereka akan selalu mengatakan kami ini toleran, kami ini seperti ini. Yang jadi permasalahan adalah perspektif mereka, pandangan mereka itu terhadap toleransi itu sendiri. Apa itu toleransi? Nah, ada yang mengatakan toleransi itu ya kita menghargai, membiarkan misalkan dalam masalah pengucapan Natal aja, kayaknya setiap tanggal 25 Desember itu nggak pernah habis itu debat itu, boleh atau nggak boleh gitu. Perasaan dulu ya nggak tahu ya, dulu saya juga belum ngerti masalah itu. Tapi kayaknya setiap tahun ada terus perdebatan itu tuh akan sampai kapan gitu loh. Yang mengharamkan selamat Natal itu bilang ya toleransi itu ya menghargai mereka, membiarkan mereka merayakan tanpa harus ikut-ikutan gitu. Terus yang ini bilang toleransi dan seterusnya. Nah, yang jadi permasalahan kan berarti batasan toleransi itu sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimanakah kita apakah perlu mungkin konsensus ilmu pengetahuan bahwasanya toleransi itu seperti ini khususnya dalam lingkup negara itu sendiri atau bagaimana? Terima kasih. Sudah? Sudah, Prof. Ya. Ayo, kalau masih ada dibuka, kalau enggak saya sampaikan ke pemakalah kembali.
Izin Cukup. saya, Prof. Ya, silakan. Saya Alistia. Alfa, Prof. Ya, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah Safa. memberikan pencerahan dari beberapa materi, dan ada 2 pertanyaan yang akan saya ajukan. Mungkin monggo nanti siapa yang bisa dapat menjawab. Jadi ini tadi kan membicarakan tentang insider dan outsider dalam perspektif studi Islam. Jadi yang saya tanyakan adalah yang pertama, bagaimana ciri-ciri berpikir insider dan outsider dalam perspektif studi Islam. Kemudian yang kedua, yaitu di mana posisi insider dan outsider ini. Di mana posisinya. Jadi selain tadi ada 4 antara partisipan 1, 2, 3 dan 4 tersebut. Jadi posisinya ada di mana? Itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Amin keluar nih. Prof. Amin keluar. Biar pemakalah jawab dulu. Ya, langsung ditanggapi pemakalah aja. Terutama pertanyaan terakhir tuh keren banget. Ya. Pak Oke. Wiratno masih ada nggak Pak Wiratno? Pinter Mas Roni. Bisa ditanggapi sambil menunggu Prof ya, teman-teman. Saya mewakili dulu, nanti teman-teman boleh menambahi, oke? Minta izin bisa diterima? Monggo Bu Adita. Monggo, setuju. Silakan Ibu. Sebentar, yang masih teringat sekali adalah pertanyaan dari Mbak Safa. Ya, bagaimana ciri-ciri dari insider dan outsider dalam ciri-ciri berpikir ya dalam studi agama di Indonesia terutama atau secara global, Mbak? Secara global ya. Atau yang kedua adalah di mana posisi insider dan outsider. Oke, untuk makalah Kim Knot itu memandang outsider itu sebagai etik. Outsider itu adalah etik, sedangkan insider adalah emik. Outsider dibagi menjadi 2. Ada yang namanya complete observer dan ada lagi satu observer as partisipan. Sedangkan insider itu ada complete partisipan dan juga ada partisipan as observer. Nah, untuk yang complete partisipan itu dicontohkan oleh Kim Knot sebagai Mernisi, Fatimah Mernisi. Namun tadi Prof memberikan apa ya, semacam koreksi ya, karena Prof tidak setuju. Fatimah Mernisi ini lebih cocoknya disebut sebagai partisipan as observer. Jadi bukan dalam pemahaman Kim Knot yang pertama adalah komplit partisipan. Nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi, dan untuk pola pikir mereka tentunya sesuai dengan kepentingan masing-masing posisi mereka. Contohnya Fatimah Mernisi, dia adalah seorang pegiat feminisme. Sayangnya di sini Fatimah Mernisi itu tidak menggunakan kajian ilmiahnya. Dia lebih mengedepankan pada kepentingan dia dalam mendongkrak hak perempuan yang kebetulan bertempat di Barat ya waktu itu. Sehingga ada banyak kritik yang dilontarkan kepada Mernisi ini. Nah itu mungkin Mbak Safa ada lagi. Sedangkan untuk yang dikatakan Pak Wiratno dan juga ditanggapi Mas Roni, yang jelas apapun posisi kita di sini ya, tadi awalan saya ditanya, Prof, kalau kamu S3 kamu milih yang mana? Dari sekian contoh yang dikasihkan Kim Knot, saya lebih cenderung ke ini. Samuel Hellman. Dia itu seorang peserta ilmiah ya, yang nomor 3 ini. Nomor 3 dari ini. Partisipan as observer. Jadi dia mampu masuk, dia orang luar, tapi dia mampu masuk dalam sebuah penelitian itu tanpa meninggalkan
identitasnya, tapi dia berhasil mengungkapkan data-datanya seobjektif mungkin. Itu mungkin dari teman yang lain atau terutama Mas Hasan bisa menambahi. Ya, silakan. Saya pakai akhirnya. Ya, Pakai HP saya. ya mungkin saya Prof mau menambahkan. Silakan. Ya, terkait pertanyaan Bu Safa tadi ya, ciri-ciri insider dan outsider gitu. Jadi kalau insider itu dia yang mengkaji terkait dirinya sendiri. Maksudnya kalau ini bukan hanya Islam ya, Kristen juga ada insider outsider. Kalau orang orang dia sebagai orang Islam meneliti tentang Islam, berarti dia insider. Terus begitu juga orang Kristen kalau meneliti agamanya sendiri Kristen, dia insider. Tapi kalau meneliti agama lain atau yang berbeda dengan dia itu disebut outsider. Nah, yang yang perlu digarisbawahi adalah objektivitas ya, objektivitas dalam mengkaji itu. Jadi menurut saya ya, yang paling ideal adalah entah itu insider ataupun outsider, dia harus objektif. Dia harus sebagai observer gitu ya. Sebagai observer harus kalau outsider dia harus terlibat langsung atau partisipan atau observer as participant. Kalau dia itu insider, dia harus objektif. Dia participant as observer seperti itu. Nah, terkait tadi ya yang Pak Wiratno tadi terkait bagaimana kita berhubungan dengan agama lain, menurut saya ya tadi itu yang penting kita lebih tidak perlu sebenarnya ya mencopot itu ya. Yang penting kita ada objektivitas. Misalkan kita meneliti tentang Islam gitu ya. Kita harus objektif. Kita jangan jangan dikunci oleh teologi yang sudah kita yakini mungkin ya. Kita harus memandang secara objektif. Misalkan seperti yang dikatakan siapa itu Abduh ya, wajatul Islam fi biladi ghairil muslimin. Wama wajatul Islam fi biladil muslimin, kan seperti itu. Itu kan kritik keras bahwasanya dia melihat fenomena bahwasanya sebagian orang Islam ya yang dia lihat itu dia mungkin tidak menerapkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebersihan dan seterusnya. Dan Abdul melihat di negara orang yang mayoritas non muslim ternyata di situ diterapkan nilai-nilai keadilan, kebersihan dan begitu. Nah, itu disampaikan secara objektif bahwasanya ada orang Islam yang mungkin tidak adil, tidak bersih. Nah, itu harus disampaikan secara objektif, tidak kok terus karena sama-sama Islam atau sama-sama Kristen, dia menutupi itu, menutupi ketidakadilan, menutupi ketidakjujuran dan seterusnya itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin yang lain. Anda tadi jawab Fajar enggak? Yang pesanan tadi, Prof. Ya. Coba saya Prof menjawab. Oh ya boleh. Boleh. Ini saya perspektifnya Russell ya Prof. Jadi Russell kan menawarkan salah satu alat atau tools dalam metodologi itu kan ada refleksi. Nah refleksi ini kalau kita kaji mendalam sebenarnya dia ini gap antara outsider dengan menjelaskan satu tagline di situ yang saya garis bawahi bahwa ketika metode refleksi digunakan itu kita harus melihat autobiografinya dari peneliti baik dia itu insider atau outsider. Autobiografi atau riwayat hidupnya itu akan mempengaruhi
penelitian. Karena Russell mengatakan bahwa sering sekali peneliti itu ketika meneliti meneliti seseorang itu dia tidak melihat dari autobiografinya. Nah, metode refleksi yang ditawarkan Russell ini sebenarnya menjembatani kalau menurut sedikit itu seperti itu. Ini pertanyaan dari Mas Fajar, ketika ada tawaran, ada pesanan, ada pesanan tentang penelitian. Ketika Mas Fajar itu menyatakan ketika ada suatu kajian yang dilakukan oleh outsider, masalah tetapi yang dikaji adalah kajian Islam, itu kadang masih ragu untuk membaca atau percaya. Nah, kita bisa melihat dari autobiografi peneliti itu, atau yang meneliti outsider itu siapa, autobiografinya bagaimana. Nah, dari sini karena Russell memahami bahwa beberapa dari postmodern itu mengatakan bahwa salah satu filosof mengatakan there is no outside of the text. Jadi dimasukkan bahwa antara outsider dan insider itu bersama-sama tenggelam kumpulan teks. Kalau dijelaskan dari outsider dan bentuk teks, kemudian dia bentuk teks. Nah, ini kita bisa sedikit istihad nih. Istihad kalau ada yang kurang mohon dikoreksi. Ya. Anda tadi yang menyebut ada Naturwissenschaft sama apa tadi? Siapa tadi? Makalah siapa yang nyebut? Naturwissenschaft sama dengan Prof. Apa? Tentang metode yang mengapa Wilhelm Dietzling ya, Prof? Ya, mengapa nggak pakai itu kamu? Tentang objektif, subjektif, dan apa tadi ya? Itu kan penting itu tadi. Itu kan kerangka teori untuk menjawab pertanyaan. Entah pesanan, entah apa tadi ya. Kalau Russell kan mengatakan yang berulang-ulang ya, Prof. Jadi memahami orang dari apa yang dia, kalau yang Naturwissenschaft itu kan masih untuk mengembangkan penjelasan. Jadi analisis kausalitasnya yang diutamakan. Terus kalau yang satu hati-hati itu. Kalau yang first hand dia lebih ke pengulangan dari tingkah laku yang sering diulangi bisa kita ampulan, kita pahami penelitian yang kita lakukan pada seseorang ini, Bro. Kalau menurut sependek pengetahuan saya enggak begitu jelas. Yang satu kan pertama putus-putus, yang satu kan Erklaren, yang satu kan Verstehen. Mengapa kamu nggak menggunakan kerangka teori itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Karena mungkin saya terlalu tertuju pada reflektifnya Russell, Bro, tidak melihat jauh ke belakang tentang Verstehen sama Iya, tadi yang kamu uraikan itu pengembangan lebih lanjut dari Verstehen. Malah kalau kamu sendiri orang ngerti gue ya gimana?
Padahal 4 itu, empati, kemudian explanatory, kemudian agnostik, kemudian reflexivity, itu kan pengembangan lebih lanjut dari Verstehen. Jadi Verstehen yang masih abstrak itu kemudian diturunkan ke bumi menjadi 4 itu. Nah itu loh pentingnya conceptual refinement itu. Conceptual refinement itu miskin sekali dalam dunia Islamic study, dalam dunia ulumuddin ya. Karena dia steril dari pergaulan, interaksi dengan ilmu-ilmu lain. Lalu ya sebetulnya membosankan betul itu untuk tidak menyebut expired knowledge itu. Karena dia tidak pernah bergesekan, nggak pernah nggak pernah bertemu dengan perkembangan-perkembangan dunia keilmuan lain. Maka ya meskipun sudah 70 tahun merdeka ya masih sulit sekali. Tadi siapa tadi yang tanya tadi? Ya siapa ya? Ya Roni tadi sudah begitu kan? Ya umumnya begitulah keluhan kita ini sudah 77 tahun tapi nggak cerdas-cerdas. Ya karena tidak mau mengasah dengan metode-metode yang lain gitu. Nah tema besar kita The Progress of Science itu, The Progress of Experience atau enrichment tentang pengalaman, itu kan kesediaan. Kalau kita bersedia untuk membuka diri, membaca, menekuni pengalaman-pengalaman penelitian di selain bidang kita gitu. Jadi kita betul-betul terjebak kepada pagar yang sudah kita bikin sendiri. Memang pagar itu kita bikin sendiri dan malah semakin kuat semennya sehingga ya tidak bisa berkembang. Oke. Masih ada yang belum menjawab tadi 4 tadi karena saya agak Tarim begitu. Jadi ada tulisan terkait meneliti orang-orang Hadromi, orang-orang Hadromut. Dan juga orang-orang Hadromut yang di Indonesia kemudian dihubungkan dengan tradisi-tradisi mereka yang ada di Hadromut asli. Dan orang ini meneliti tradisi-tradisi yang di Hadromut asli berkaitan dengan pesanan. Ternyata ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah pesanan. Melihat dari kacamata yang disampaikan Hillman gitu, Samuel C. Hillman itu bahwa seberapapun dia sebagai Yahudi Ortodoks, tapi dia juga harus tetap mengedepankan bahwa dia itu memang seorang sosiolog gitu, seseorang ilmuwan. Jadi tetap keilmuan itu harus dikedepankan. Maka kemudian di sini bahwa baik tadi yang terkait participant observer itu bahwa metodologi memang menjadi hal yang menjadi utama ya terkait apakah dia posisinya sebagai participant as observer atau memang dia sebagai observer as participant itu sendiri. Maka berarti harapannya sebenarnya mungkin bisa menjembatani antara posisi dia sebagai insider ataupun outsider, tapi dia juga harus
Itu Prof yang dapat saya tambahkan sedikit, mungkin jika ada yang salah Iya. mungkin bisa dikoreksi. Udah semua empat-empatnya? Oke, Prof, sudah. Udah ya? Sudah, Prof. Oke. Ya, saya ambilasi sidik-sidik saja. Itu tadi Pak Wiratno tadi sudah dijawab Mas Roni, saya kira. Jadi untuk menjadi peneliti canggih tidak usah melepas agamanya sendiri. Kalau itu ya salah malah kan. Jadi orang-orang itu orang-orang yang orientalis kaliber besar itu, mereka juga tetap Kristen. Bahkan orang kayak Carl Stenbring saja yang meneliti bagaimana dinamika antara pesantren, sekolah, dan madrasah, itu kan betul-betul dunia lain bagi dia ya, karena di dunia Belanda sana nggak ada itu dinamika antara pesantren kemudian pindah ke sekolah, sekarang malah menjadi madrasah. Nah, dia salah satunya ke Gontor gitu kan. Nah, untuk meneliti itu dia tidak harus syahadat menjadi Islam dulu. Nah, kamu juga kalau mau meneliti Kristen, tapi kan tidak perlu lalu dibaptis dulu ya, nggak perlu lah. Jadi semua itu dia masih Katolik, siapa ini namanya, Carl Stenbring itu. Gitu kan, ya. Nggak harus syahadat dulu untuk tahu bagaimana pesantren yang dimaksud, pesantren modern dan sebagainya gitu. Nah itu, jadi Pak Wiratno jadi harus melepas itu tadi ya, melepas baju untuk meneliti itu tidak perlu ya, tetap saja agamanya seperti itu. Orang NU mau meneliti Muhammadiyah ya nggak perlu melepas ke NU-annya. Orang Muhammadiyah mau meneliti NU ya nggak perlu melepas ke NU-annya. Tetapi persyaratan metodologi itu yang tidak bisa ditawar-tawar kan. Entah namanya tadi ada data, ada metode, ada kerangka teori, dan juga ada reviewer juga. Tuh. Reviewer yang meneliti hasil penelitian Anda itu seperti apa. Itulah namanya menjadi jurnal. Pokoknya begitu. Lalu ada komparatif perspektif, segala macam itulah kira-kira kalau persyaratan-persyaratan tadi. Jadi pesanan atau tidak ada pesanan itu, fajar itu, pesanan diri sendiri kan boleh, curiosity. Namanya kita ingin tahu kok. Orang Barat itu ingin tahunya luar biasa dan nggak tahu didukung oleh pergerakan orang Barat ke Timur atau bagaimana. Lah, tapi orang Islam kan dulu pernah punya Ibnu Battuta, pernah punya juga apa namanya? Siapa? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun, pernah juga punya ya begitulah orang-orang. Syahrastani, Prof. Syahrastani. Ya betul, Syahrastani, Al-Milal wan Nihal. Tetapi kan hanya itu. Dan itu sudah tahun berapa dan tidak ada lagi muncul gitu. Ya mungkin tidak perlu harus muncul seperti dia, tetapi paling enggak pernah ada di dalam sejarah Islam orang-orang kayak Ibnu Khaldun gitu, Muqaddimah itu pernah ada, tetapi kan tidak begitu. Dan Ibnu Khaldun itu kan yang menemukan juga ilmuwan Prancis bahwa Ibnu Khaldun itu penting gitu, itu abad 13 atau 14 itu ya. Nah begitu, tapi kan memang ada data-data, jadi istilah pesanan tadi agak pejoratif sedikit ya, pesanan. Kalau saya pesanan saya ya saya ingin tahu bagaimana gitu.
bagaimana itu dan dengan metode-metode yang harus persyaratan metode yang harus dilengkapi. Ya, objektif itu ya ketika menulis disertasi ada pembimbingnya, ada promotornya, dan kemudian ada ujian pendahuluannya, bagaimana pembaca di luar promotor itu membaca, lalu komentarnya seperti apa, kalau terlalu jauh bisa nggak lulus, mungkin begitu, atau penelitian nggak bisa dilanjutkan, begitu kan? Kalau terlalu jauh gapnya, nggak terjembatani. Tetapi kalau biasa ya jalan, perbaikan 3 bulan. Nah itu kan untuk menuju objektif ya, sedapat-dapat mungkin. Gitu. Jadi objektif itu memang ada. Nanti setelah pendahuluan, lepas masuk ke tertutup. Nah gitu-gitu itu tertutup. Setelah itu tertutup itu yang penting, setelah itu terbuka. Nah kayak gitu itulah sebetulnya mau pesanan apa saja bisa dikoreksi oleh reviewer gitu. Reviewer itu menjadi penting ya. Dalam arti sebagai mental keilmuan mesti di dalam benak kita harus menghadirkan siapa yang mereview tulisan saya. Gitu. Itu ya. Nah, tapi di dalam yang kedua Pak Wiratno begini. Nah, ini kan kepicikan orang Indonesia belakangan ya, mungkin karena metodenya tidak berubah sama sekali, lalu pendidikannya ya begitu-begitu saja, lalu Pancasila malah hilang dari kurikulum udah 25 tahun gitu kan. Jadi sudah nggak tahu lagi bagaimana sejarah Indonesia sendiri gitu kan. Lalu muncullah bahwa pendirian tempat ibadah menjadi sulit sekali di tanah air. Jadi itu memang kontradiksi betul itu dengan jargon bahwa Indonesia adalah wasatiyah, Indonesia adalah moderat, tapi di lapangan sulit sekali. Itu hanya omongan-omongan elit itu. Ketika orang-orang non-Muslim ingin mendirikan itu, aduh sulitnya minta ampun, syaratnya gitu. Padahal sebetulnya kalau kita memahami konstitusi dengan baik, maka seluruh masyarakat manapun juga itu kalau dia mengikuti konstitusi, maka dia harus memberi hak kepada non-Muslim untuk mendirikan tempat ibadah. Itu. Jadi itu tugas negara sebetulnya. Masyarakat itu mau apapun ya mesti nggak akan menerima karena masyarakat merasa haknya dikurangi, gitu kan. Begitu selanjutnya macam-macam lah namanya masyarakat macam-macam. Begitu. Tetapi negara dari RT RW sampai kecamatan sampai bupati, gubernur itu yang harus menegakkan konstitusi gitu. Nah, di situ kita juga kadang blank tentang apa itu konstitusi gitu kan. Gitu. Jadi selain metode dan approach, tetapi juga kita harus sadar bagaimana tata kelola kenegaraan begitu. Al-muwatanah itu citizenship. Citizenship itu ya dia punya tata kelola, tata pikir, tata manajemen sendiri, yang dimana agama tidak boleh ikut-ikut campur di dalam mengintervensi hak beribadah, hak berkumpul, hak macam-macam begitu. Nah itulah yang kadang-kadang kita langgar semua itu konstitusi demi agama sendiri, gitu. Nah itu saya kira masih berat ya, masih berat di Indonesia. Ya kadang di wilayah-wilayah tertentu seperti itu, gitu. Wilayah-wilayah tertentu lah Indonesia itu seperti itu, dan itu sejak dulu memang ya begitu gitu. Itu ya Pak Wiratno. Jadi
Itu tadi ada konstitusi yang lepas dari pengamatan kita bahwa itu apa namanya. Nah, yang Mas Roni tadilah bagaimana ya kita ini tafsir-tafsir, ya saya kira ayat-ayat yang terkait dengan itu kan banyak ya. Ayat-ayat yang terkait dengan perlunya simpati, perlunya empati gitu. Tapi tafsir-tafsir kita kan nggak bergerak. Tafsir-tafsir kita ya masih seperti itu kan gitu. Nah, maka nggak tahu bagaimana apa namanya. Saya kemarin melirik ada buku queer teologi atau apa itu ya. Teologi untuk orang asing termasuk orang-orang LGBT. Tafsir LGBT. Wah, itu bagus itu dari segi pengembangan keilmuan. Artinya hak-hak hidup mereka, bukan kita setuju atau tidak setuju, membuang atau tidak membuang LGBT, tapi hak-hak hidup. Karena itu pilihan-pilihan yang betul-betul bukan pilihan dia sebagai manusia, tapi itu by nature sudah seperti itu, given begitu seperti itu. Nah, kita sebagai masyarakat tidak melindungi mereka. Ya anulah didiskriminasi di mana-mana, lalu cari makannya ya di perempatan jalan. Nah, gitu tuh loh, dunia kemanusiaan kayak begitu itu agama tidak terlalu perhatian ya. Agama dalam arti fikih lama ya. Fikih lama enggak perhatian sama sekali. Nah, maka itu tadi surat Hujurat tetapi tafsirnya dengan teori fenomenologi baru. Bukan teorinya Abduh sama bukan teorinya Zamakhsyari atau teorinya Jalalain. Tapi ya teori dengan seperti yang kita bicarakan ini tadi. Mungkin enggak itu tafsir-tafsir semacam itu? Kalau enggak, rasanya berat ya. Rasanya berat dan kadang menumbuhkan konflik-konflik yang enggak perlu kan, gitu. Ya kita sih masih bersyukur ya karena budaya dan preferensi sosiokultural kita masih ada. Kalau kita nggak punya preferensi sosiokultural kayak seperti Pakistan dan Afghanistan, itu kan berat sekali, bom-boman itu antar Muslim. Maka kalau dilihat dari segi metodologi sebenarnya kita prihatin betul. Prihatin betul. Jadi ketika saya mengenalkan begini-begini ini bukan berarti ini Pak Amin mau bawa kemana, ya itu open horizon itu. Membuka wawasan. Supaya nggak sempit gitu ya. Karena ya siapa yang menjamin, saya juga nggak bisa menjamin 20 mahasiswa ini akan menangkap seperti apa, saya nggak tahu. Itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Ya membagi-bagi ilmu itu, Anda menangkap sebelah mananya saya juga nggak tahu. Seperti orang meraba gajah itu. Anda nanti memegang perutnya atau memegang telalainya atau memegang ekornya itu saya tidak tahu saya. Tapi tugas saya hanya mengenalkan ini ya ada supaya enggak terjadi stagnasi metodologi. Jadi sebetulnya ini kan mengcounter stagnasi metodologi itu sebetulnya. Bukan mengcounter agama, bukan. Mengcounter stagnasi metodologi yang umumnya diderita oleh pendidikan Islam. Saya tidak tahu loh, dokter tarbiyah itu dikenalkan begini-begini atau enggak ya, saya tidak tahu saya. Dokter pendidikan Islam yang S3 itu. Tidak tahu itu, Roni mungkin tahu ya. Itu Mas Aufal malah dari dosen tarbiyah, Prof. Bagus ngambil ini di sini di S3 sini. Oh, siapa? Aufal? Ji, Prof. Aufal Pemakalah. Oh, ya, saya. Dosen, Prof, dosen.
Oh, dosen. Berapa tahun kamu dosen, Nova? Oval? 2020, Prof. Oh, baru ya? J, baru. Kok kamu bisa ngambil di sini kenapa? Tertarik apa? Karena saya ikut BIP yang LPDP itu, Prof. Adanya di studi Islam. Ya, paham. Ya, Anda dipaksa oleh beasiswa kan. Kalau enggak kan enggak mungkin itu. Iya, kalau enggak paling ya ketarbiyah. Iya, ketarbiyah, dan saya tetap menghargai mereka ya, tetapi coba dicek nanti Aufal. S3 yang begitu itu dia mengenal opening horizon semacam ini tidak. Maka saya kaget ketika para pendekar di tarbiyah tiba-tiba minta tulisan saya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian terbit di jurnal tarbiyah tentang intersubjective religiosity. Saya bilang, loh itu tulisan saya sudah masuk di Al-Jami'ah, kan? Dicek Al-Jami'ah intersubjective religiosity, intersubjective type of religiosity. Saya kira ujung dari pengenalan ini memang ke situ. Ini nanti sesi ini terakhir akan bicara itu. Nah, saya menulis di Al-Jami'ah tahun 2020. Coba dicek, Roni, nanti di-share pada teman-teman. Karena kelas tadi tanya juga, kemudian tarbiyah kita itu minta tulisan itu diformat kembali sesuai kepentingan tarbiyah, lalu terbit di dalam, saya kadang elektronik jurnal atau apa ya, di tarbiyah juga, terbit juga gitu. Sudah ya, disebar artinya, di Usuludin, Prof, itu di grup Usuludin sudah disebar. Oh ya, apa yang mana? Yang di tarbiyah terbaru. Nah, ya betul, itu atas permintaan mereka. Saya sebetulnya agak melarang karena udah ada di Al-Jami'ah, tapi bagi mereka ya Al-Jami'ah sendirilah Pak, ini untuk kepentingan PAI ini gitu. Oh ya wes, aku ra iso nglarang. Lalu muncul di situ. Nah, itu kan ada fenomena kehausan metodologi kan? Gitu. Coba Aufal, nanti kamu bagus, Anda punya 2 kaki soalnya. Ya 2 kaki, karena pengalaman saya mengisi literasi keagamaan lintas budaya di guru-guru agama dari Aceh sampai mungkin sudah 4.000, 5.000-an orang itu memang mereka haus sekali ya. Mereka haus. Pesertanya itu kadang-kadang sampai 250 begitu kan. Dan itu tidak hanya guru agama Islam, tapi guru Kristen pun ingin dengar gitu. Aneh, ada fenomena aneh ya. Jadi saya tidak hanya kuliah, tetapi juga masuk ke wilayah-wilayah praksis, ke dunia guru-guru di lapangan. Ya karena mereka memang itu kesulitan-kesulitan menghadapi problem-problem di lapangan begitu. Kalau judgement-nya itu lewat fikih klasik kan berat sekali ya. Berat saya kira. Nah untuk itu, last but not least, ini tadi penting jadinya. Jadi penelitian atau studi agama itu, in the end, itu memang bukan kemarin seperti kritiknya Charles Adam. Studi agama itu bukan misionaris tradisional. Studi agama itu bukan apologetik. Studi agama itu bukan ironik. Gitu. Tetapi itu tadi fenomenologi salah satunya. Nah, hari ini itu sebetulnya kita mempertajam fenomenologi lewat Verstehen tadi. Nah, Verstehen, jadi ujungnya itu adalah dalam studi agama itu ya subjektif itu pasti karena pre-understanding pre-understanding kita memang ulumuddin dan itu tidak bisa diingkari. Memang itu adalah budaya kita, budaya ulumuddin. Tetapi ketika kita menghadapi dunia luar yang multikultural, otomatis kita memerlukan metode ilmiah yang coraknya komparatif dan itu adalah objektif sesuai realitas di lapangan seperti itu. Tetapi yang membedakan studi agama dengan studi sosial, yang membedakan studi agama dengan studi ekonomi, yang membedakan agama dengan studi budaya atau politik bahkan adalah karena agama itu
tidak hanya targetnya itu tidak hanya objektif, apalagi subjektif, tetapi intersubjektif. Itu. Intersubjektif itulah yang kemudian disebut Verstehen tadi. Understanding others. Jadi kita harus mampu memahami orang lain yang berbeda. Bukan mengkafir-kafirkan seperti yang selama ini berjalan. Atau mensesat-sesatkan. Ya, kalau dunia perguruan tinggi aja nggak tersentuh begini-begini, lalu bagaimana kan ke bawah? Nah itu tadi yang kemudian, ini sesi terakhir dari saya. Nah, Verstehen inilah yang kemudian di blow up oleh Russell menjadi 4 tadi, kombinasi antara 4. Anda studi agama, mau seobjektif apapun, enggak cocok. Karena objektif itu sebetulnya dalam dunia Naturwissenschaften. Itu adalah erklaren. Nah, studi agama itu in the end, dengan cara yang halus, yang bagus, yang smart, akhirnya kita harus empati sebetulnya. Empati, simpati, dan itulah fenomenologi beneran itu. Itulah Verstehen, memahami orang lain apa adanya. Jangan seperti Zakir Naik itu, gitu kan. Waduh, berat itu. Enggak berat sekali itu. Kemudian yang kedua, explanatory. Artinya ya dijelaskan apa adanya sesuai kepercayaan mereka. Jangan disalah-salahkan. Wong Trinitas kok diukur dengan tauhid, ya sama dengan sepatu ukuran 5942 diukur dengan sepatu ukuran 39. Gitu loh. Lecet lah itu kalau gitu. Nah, yang ketiga agnostik. Agnostik itu intinya adalah ya kita sadar bahwa ilmu itu terbatas ya. Pemahaman kita itu terbatas gitu. Kita nggak bisa nggak bisa mengklaim lebih lah gitu. Karena ada keterbatasan ya di dalam ilmu itu. Apapun ilmu bahkan pengalaman juga saya kira terbatas gitu. Dan itu nanti kuliah-kuliah yang akan datang kita akan menyentuh itu juga. Jadi agnostik di situ sebetulnya di situ artinya bukan tidak tahu begitu, tetapi mengakui keterbatasan pengetahuan manusia. Itu kan cocok dengan tasawuf sebetulnya itu. Nah, terus yang terakhir itu tadi kan reflexivity. Mudahnya reflexivity itu adalah ya menempatkan diri kita pada mereka. Mereka juga menempatkan pada diri kita. Jadi kalau dicubit sakit ya jangan mencubit lah. Nah, itu kan tidak ada dalam ilmu sosial, tidak ada di dalam ilmu ekonomi. Ilmu agama memang unik gitu. Ya targetnya saling memahami, gitu. Bukan saling menyalahkan. Nah itulah yang disebut reflexivity. Nah, ya saya nggak tahu begini-begini kalau memang bisa dibantu oleh digital intelligence atau artificial intelligence ya monggo, tetapi agaknya ya sebagai alat bantu oke, tapi untuk merubah shifting paradigm kayaknya agak berat ya. Karena itu perlu ya begini ini dari hati ke hati, kemudian menakar, mengukur, merefleksikan, kemudian mengkritik diri sendiri, begitu kira-kira begitu, ya. Nah itu tadi kumpulan 3 itu tadi artinya itu empati, explanatory, dijelaskan aja, bukan value judgment, bukan menghakimi. Kan ini jauh sekali dari apa yang beredar di luaran sana, gitu. Oke, saya harus berhenti. Mungkin ada tanggapan 1-2, saya persilakan satu lah minimal.
Cukup, Prof. Cukup ya. Cukup Singkat, ya. Prof. Udah. 1 menit, Prof. Oh, silakan ya. Ya, saya menemukan kebenaran pernyataan Prof. Amin berat sekali persoalan truth claim ini ya, Prof. Di kalangan grassroots. Saya ngelus dada, Prof. Sewaktu mendesain kurikulum di IAKN Toraja. Itu antar dosen itu perang di desain kurikulum itu. Apakah prodi ini mau evangelis apa mau ekumeni? Kaum mudanya ingin ekumeni, tokoh-tokoh lamanya pengen tetap prodi ini evangelis. Gitu. Saya merasakan, Prof, beratnya memang truth claim ini memang. Gitu, Prof. Sikat. Ya, bagus. Ya kayak gitu. Jadi kalau mereka ya evangelis itu ya tanda petik lah tadi loh. Yang apa namanya tadi dalam peta Gimnot tadi yang complete participant, Prof. Ya, jadi evangelis itu ya misionaris memang gitu. Makanya mereka lalu dilibatkan di sekolah-sekolah yang hebat di Surabaya, Semarang, Jakarta untuk mengikuti Pak Alwi sama saya. Dan yang lain-lain ya, ada agama Yahudi, ada agama Kristen, yang Islam 2, Pak Alwi sama saya. Ya supaya mencairkan begitu, jadi begini-begini tidak hanya di lingkungan Islam, di lingkungan mereka pun begitu, itu kan? Yang ekumeni ini yang saya kira ya itu tadi mungkin participant as observer tadi kan, gitu. Nah itu di Toraja ya lebih-lebih lagi. Dan itu ya semua agama saya kira mengalami hal semacam itu. Nah yang menarik itu Mas apa ini salah satu yang selalu dengan saya ini dia dosen ITB. Dosen ITB lalu setelah mendengar uraian saya tentang MIT itu terus menerus dia dengar karena berkali-kali ya sudah 25 kali ya atau 30 kali lah hampir ya. Lalu dia tertarik untuk mengembangkan mata kuliah Saintek, mata kuliah material tentang dunia material, tetapi mau dikaitkan dengan nilai-nilai spiritual. Waduh, itu eksperimen luar biasa. Artinya yang menangkap kita lagi-lagi orang Katolik tuh Roni. Orang ITB lagi gitu kan. Nggak tahu saya tadi bagaimana karena mempertemukan istilah dia ini berat nih mempertemukan dunia langit dengan dunia bumi. Dunia material itu kan dunia bumi, dunia langit itu adalah value ya, nilai-nilai itu. Ya kayak gitu. Saya kira dan itu di mana-mana ada ya. Setiap agama ada yang kayak gitu. Nah itulah maka pengembangan atau studi agama itu menjadi penting. Oke, sudah ya, cukup ya. Cukup, Prof. Oke. Terima kasih, Prof, atas pencerahannya. Terima kasih, sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih. Yuk, sampai ketemu di minggu yang akan datang. 24. Baik, terima kasih. Puasa kedua kuat kan? Kuat. Allah. Ya oke deh. Yuk sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Bro. Yo, sama-sama ya. Alhamdulillah. Ini ada rekodnya di saya, teman-teman. Nanti kita share nggih. Di drive saja. Oke, pamit. Oke, assalamualaikum, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.